ke tempat kalian, tapi kalian yang masuk ke tempat kami. Tak lama, suasana kembali normal guys. Lalu di saat Rini menyiapkan kayu bakar, ia mendengar suara memanggil dalam tenda. Saat ia mau menghampirinya, Naila datang dan mengajaknya makan siang. Sementara itu, Lydia bertemu Miko yang sedang patroli dan menceritakan keadaan aneh yang terjadi di Sendang. Miko menenangkannya dan memintanya merahasiakan hal itu. Kemudian Miko pergi ke Sendang dan menabur beras kuning sesuai petunjuk Heru, yang mana untuk mengusir roh jahat. Tiba-tiba ada seekor ular yang muncul dan hampir menyerangnya. Miko pun refleks membunuh ular itu dengan pisau. Tapi anehnya ular itu tiba-tiba bangkainya menghilang secara misterius. Lalu adegan beralih di lapangan, di mana siswa-siswi mengadakan lomba mendirikan tenda. Tim Kiki menang melawan tim Naila dan Rini dalam lomba tarik tambang. Di lomba membawa beban, tim Rini juga kalah, yang membuatnya merasa bersalah karena menganggap kekalahan timnya akibat dirinya. Di saat ke toilet, Rini tidak sengaja mendengar Kiki dan teman-temannya menertawakan karena dianggap lemah dalam perlombaan. Setelah ganti baju, Kiki membuang pembalut sembarangan dan ditegur oleh temannya karena takut diikuti makhluk halus, tapi Kiki mengabaikannya. Kemudian di toilet, Rini melihat cincin terjatuh dan memungutnya. Tiba-tiba, ia melihat sosok ular misterius yang membuatnya ketakutan, dan ular itu pun mematok tangan Rini. Lalu ketika Rini mengikuti lomba lari, dengan ajaib dia bisa berlari sangat kencang dan membuat semua orang kaget melihatnya. Lydia kemudian menemui Chandra dan menceritakan apa yang terjadi di Sendang. Dia melihat sosok perempuan aneh, namun teman-temannya tidak ada yang percaya guys. Kemudian Miko mengajak Heru ke Sendang dan menceritakan tentang ular yang ia temukan, tapi ular itu menghilang setelah ia bunuh. Kemudian Miko dipanggil oleh Chandra untuk mempersiapkan acara selanjutnya. Heru kemudian mempersiapkan ritual dengan aksara Jawa untuk tujuan yang tidak jelas. Di sisi yang lain, ada salah satu siswa tiba-tiba kerasukan saat melakukan gerakan semapur. Ia membentuk kata-kata aneh dan melompat dari jembatan, tapi untungnya nyawanya berhasil diselamatkan. Saat dibawa ke UKS, dia masih kerasukan dan Heru berusaha merapalkan mantra untuk menolongnya. Sementara itu, Rini melihat sosok-sosok dari keluarga kerajaan. Tiba-tiba sosok perempuan muncul dan merebah di pangkuannya, yang membuat Rini ketakutan dan memutuskan masuk ke tenda. Miko dan yang lainnya pergi menemui Mbah Sonto untuk melaporkan bahwa roh-roh jahat merasuki siswa tadi. Terlihat roh-roh putri terlibat perselisihan, sementara roh yang memasuki Kiki terus meminta maaf kepada roh-roh putri. Lalu Mbah Sonto meminta agar Rini dan Kiki dibawa pergi dari lokasi. Lalu dalam perjalanan pulang, Mbah Sonto meminta mereka untuk memeriksa sesajen.